Beberapa hari ini beredar teman-teman video dari Pak Habib Rizik Syihab yang dimana beliau ini jalan-jalan di tanah Arab katanya, karena beliau dikabarkan kabur teman-teman. Cucu Nabi berlaku hanya di Indonesia ya. Keren, Unyil menyamar di Arab biar tidak dikenal sebagai cucu mulia. Dan di sini teman-teman, setelah saya menyimak beberapa video, ada share dari netizen kepada saya, video Pak Rizik Syihab memberikan fitnahan kepada Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, yang dimana beliau katanya mengkafir-kafirkan dan mensyirik-syirikkan dan lain sebagainya. Pokoknya ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Semakin kesini dulu Habib Rizik Syihab ini kan dicintai banyak orang, digului banyak orang, dan diikuti banyak orang. Muncul fitnah-fitnah itu kepada Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Tetapi Ustadz Yazid Jawas sampai hari ini, meskipun ada yang membenci beliau, orang yang tidak bisa menerima kebenaran pasti membenci beliau, dan orang yang sadar dari kesalahannya dan orang yang kembali pada manhaj salaf, mereka ini semakin cinta kepada Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Dimana ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah beliau, semakin sadar bahwa kerasnya beliau, karena memang di Indonesia itu kesyirikan, bid'ah, takhayul dan khurafat sekeras itu juga. Tidak mungkin sesuatu yang keras, misalkan sekeras batu, dipukul menggunakan kertas digulung-gulung lalu mukul batu, berharap batu itu hancur. Enggak, kertasnya yang hancur. Sesuatu yang keras seperti itu wajib dipukul dengan menggunakan palu, hammer, ya. Keras, sesuatu yang keras harus dibantah dengan keras juga. Agar apa? Agar bisa menghancurkan kesyirikan, takhayul, bid'ah dan khurafat itu. Dan semakin hari semakin banyak yang mengikuti jejak Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Dan di sini saya ingin mengajak kalian menyimak satu video dari Ustadz siapa namanya? Ustadz katanya Habib Rizik Syihab, yang memberikan statement bahwa Ustadz Yazid Jawas itu, Ustadz Salafi ini katanya mengkafir-kafirkan. Coba kita simak. Ada lagi yang menarik lagi yang disampaikan oleh Sayyidil Walid, yaitu Al-Habib Umar Syatiri soal Al-Ustadz Yazid Jawas. Sebetulnya beliau ini seorang ustadz salafi, wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki. Saya tidak pernah mendengar ataupun menonton video dari Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah yang dimana beliau mencaci maki teman-teman. Sebagaimana orang-orang sufi memberikan cacian, kalimat-kalimat bangsat, kalimat-kalimat goblok, kalimat-kalimat, pokoknya kalimat-kalimat sontoloyo yang keluar dari mulut-mulut orang-orang yang ngaku sufi, yang ngaku belajar tasawuf, menjernihkan hati, tapi isi kalimatnya, isi yang keluar dari mulutnya itu caci makian. Enggak ada keluar seperti itu. Kalimat-kalimat kotor, kasar dari Ustadz Yazid Jawas. Kalau mengucapkan kalimat ini adalah kebodohan, ya memang kebodohan teman-teman. Ya, tapi tidak pernah mengucapkan kebodohan disandingkan dengan kalimat bangsat, biadab. No, tidak ada. Terus caci makiannya di mana? Dikatakan bodoh. Memang Nabi Muhammad SAW sudah sering juga mengucapkan kalimat bodoh, kalimat-kalimat syirik. Pernah. Bahkan kalimat kafir juga keluar dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semerta-merta kalimat kafir itu dilontarkan kepada orang-orang mukmin yang ada di sekitar beliau. Ya, begitu. Jadi bagaimana mungkin orang-orang salafi yang mereka bermanhaj salaf ini meniru orang-orang terdahulu di dalam beragama, lalu dengan mudahnya mereka mengkafir-kafirkan. No, mereka ini tidak akan pernah mengkafirkan manusia, siapapun mereka, apabila masih muslim, sebelum ditegakkannya hujah kepada mereka kalau memang mereka melakukan kekafiran. Begitu teman-teman. Jadi ini fitnahan ini, ya. Lanjut dulu. Majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir. Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ay wahid, yani an yasbut.
menyatakan bahwa Asy'ari itu sesat kafir, Maturidi sesat kafir. Saya sudah bertanya teman-teman kepada tim saya bahwa apa yang dinyatakan oleh Al-Habib Rizik Syihab ini tidak benar. Di dalam kitab yang dia sebutkan ini, kitab yang Ustadz Yazid Jawas rahimahullah tulis, tidak ada kalimat mengkafirkan. Ya, tapi kalau sesat, ya ada. Kalau syirik, ya ada memang ya. Kalau kalimat syirik, ya memang banyak di Indonesia kesyirikan. Orang masih melakukan kesyirikan tuh banyak di Indonesia. Dan untuk mendakwahinya, ya memang harus dengan cara yang tegas. Karena di Indonesia sudah membatu. Ya, kesyirikan di Indonesia itu sudah dianggap suatu yang biasa. Bahkan mereka menganggap kesyirikan sedekah, sesajen-sesajen itu yang dibuang ke lautan, kerbau, sapi satu ekor dilempar ke lautan jadi bangkai, itu sedekah alam katanya. Kita menasihati mereka menganggapnya apa? Sedekah alam. Makanan dibuang-buang kemana-mana. Sedekah alam, sontoloyo. Sedekah alam bukan buang-buang makanan kepada alam. Alam dibuangi makanan. No. Alam ini tumbuh makanan dari sana. Dan kita ini memiliki hak kewajiban untuk memanen buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari alam ini untuk kita kelola, untuk kita makan. Bukan kita ngolah makanan lalu dibuang, disedekahkan ke alam, meyakini bahwa suatu alam itu pohon ini, laut ini, batu ini, gunung ini memiliki kekuatan super yang bisa mewujudkan keinginan kita atau bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini yang salah. Untuk mendakwahinya berat memang. Ini suatu yang sudah membatu, keras. Jadi kalau hanya didakwahi dengan cara lembut, dipukul-pukul pakai kertas seperti yang saya bilang tadi, ya tidak akan mempan. Harus menggunakan hammer. Kalau perlu pakai bego ya, digusur gitu. Ya, kuburan-kuburan keramat. Ya, Habib-habib ada oknum Habib bikin kuburan keramat, digusur pakai bego kuburannya ya, digali, ada gak kuburannya di dalam? Sampai ada yang digali teman-teman, ternyata di dalam kuburan hanya ada kayu ulin apa? Hanya kayu, ngubur kayu, jadi keramat, ada kotak infak, dapat uang, yang ngelola. Yang datang dapat kesyirikan, top, ajib bener, ya. Ya Allah, dilarang ziarah kubur katanya. Orang-orang salafi melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah kawan-kawan, ya. Ziarah kubur sunnah. Ustadz Yazid Jawas yang memberikan nasihat bahwa ziarah kubur itu sunnah untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang sudah mati. Tapi kalau ke kuburan untuk madad-madad, ya, ikdi hajatina, ya Habib Fulan ikdi hajatina, ini kesontoloyoan. Biar kalian tahu, fitnah-fitnah bertebaran karena mereka tidak mau usaha kuburannya, usaha kuburan itu. Karena apa? Tidak mau oknum-oknum ini bisnis kuburannya dirusak. Begitu. Lanjut dulu. Alal fitan. Semacam ini nggak boleh. Ada hal-hal semacam ini. Idza dhaharatil fitan fa'alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Nah, jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazal had, maka kita berikan jawaban. Satu persatu kita jawab apa yang diungkapkan. Kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua. Siapa itu As-Sawadul A'dham dan lain sebagainya. Nah, akhirnya setelah kita jelaskan juga bahwa Asy'ari, Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, dia sudah bertaubat dari fahamnya yang terdahulu. Ada 3 fase. Ya, ada 3 fase beliau taubat. Jadi ketiga-tiganya ini harus disebutkan. Meskipun fase yang terakhir ini, kata mereka ini ya, itu adalah fase yang sama sekali tidak terjadi. Ya Allah, mau menghilangkan fakta bahwa mereka tidak mau meyakini Allah itu istiwa di atas arsy. Ya. Karena mereka menganggap kalau Allah istiwa itu mirip dengan manusia istiwa. Jadi akal kepala mereka yang dangkal itu, kalau Allah menyatakan dirinya istiwa, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sumastawa 'alal 'arsy, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Mana mungkin Allah duduk? Kalau Allah duduk sama dengan duduknya kita dong. Memang siapa yang menyatakan Allah sama dengan kalian? Siapa yang menyatakan Allah sama dengan kita? Allah melihat. Apakah Allah tidak boleh melihat sama dengan kalian melihat? Allah mendengar. Apakah Allah sama mendengar seperti kalian? Allah marah, Allah murka, Allah mengasihi, Allah menyayangi. Apakah murka, kasih sayang dan lain sebagainya itu mirip dengan perbuatan kalian? Sama dengan kalian?
sontoloyo, ya, sontoloyo pokoknya. Menolak dalil dari Al-Quran, bahkan dari Al-Hadis yang jelas-jelas sahih. Ada indikasi mau dimaudhukan, mau didoifkan, yaitu tentang Ainallah. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada budak, dijawab sama budak, Fis sama', di atas langit, bukan berkeliaran di mana-mana seperti keyakinan kalian. Allah tidak bisa ditunjuk depan, belakang, bawah, atas, di tengah. Artinya Allah tidak ada gitu. Kalau tidak bisa ditunjuk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta oleh Musa alaihi salam untuk menunjukkan zatnya, ditunjukkan hanya secuil zat turun dari langit, zat Allah itu. Menimpa gunung, apa yang terjadi? Gunungnya hancur berhamburan. Nabi Musa pingsan dan beristighfar setelah bangun dari pingsannya. Tidak muncul dari bumi. Ya, zat Allah tidak muncul dari bumi, dari kerak bumi keluar begitu zat Allah. No, turun dari langit. Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Ya, bukti Mi'raj kenapa? Bahwa menyatakan Allah di atas arsy. Sampai-sampai Rasulullah SAW melihat bumi, melihat alam semesta ini hanya seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Saking jauhnya dari bumi itu ya. Melihat bumi hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir. Terus kalian juga meyakini Al-Habib Fulan, Abu Bakar bin Salim, Mi'raj 70 kali. Mi'rajnya kemana? Ke arsy. Arsy-nya di mana? Kalau kalian meyakini dengan Karomah Sontoloyo itu bahwa Al-Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali, terus kenapa kalian tidak meyakini Allah di arsy? Ya Allah. Ini berusaha untuk memfitnah ya. Al-Habib Rizik Syihab berusaha untuk memfitnah atau mengatakan yang tidak-tidak tentang Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Kebencian teman-teman. Coba kita lanjut dulu. Mau lanjut apa ini? Capek sebenarnya dengerin ya. Lanjut dulu dah. Jawaban ini juga dimuat di YouTube. Dan mereka mulai sedikit merendah. Mereka sudah mulai ke bawah. Kenapa? Karena umat di mana-mana bergejolak. Begitu saya sampaikan kepada umat, Ahlus Sunnah semua bergerak. Nah, jadi kalau dia teruskan, itu bisa diserang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, akhirnya dia mulai menurunkan frekuensinya. Dia tidak berani lagi terang-terangan untuk mengkafirkan. Nah, tapi itu tadi, gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah ya. Harus dihadapi teman-teman. Setelah menghadapi, lari ke Mekah. Lari ke Arab. Lari ke negeri Wahabi ya. Karena di negeri Ahlus Sunnah, Al-Habib Rizik Syihab ini ditolak. Al-Habib Rizik Syihab di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah ditolak. Di negeri Wahabi diterima, aman sentosa, jalan-jalan. Di negeri Ahlus Sunnah dipenjara beberapa kali. Iya, harus bil adillah, wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Lain halnya manakala mereka sudah melakukan serangan-serangan dalam bentuk fisik, tentu kita akan jihad untuk melawan mereka. Jihad, nah, ini persoalan yang mesti kita garis bawahi. Maka itu Yazid Jawas, kita berikan jawaban semua apa yang disampaikan, dan itu di YouTube cukup banyak. Itu hampir 200 ribuan yang melihat yang melihat itu, belum lagi yang mendownload, yang menyebarluaskan, yang membuat kaset di Indonesia. Setelah itu baru dia turunkan frekuensinya di dalam menyerang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Ini negeri Ahlus Sunnah. Tapi di negeri Ahlus Sunnah dipenjara. Di negeri Ahlus Sunnah tidak diterima. Ya Allah, difitnah begini begitu. Ya itu gabung sama ISIS. Kan memuji-muji ISIS kemarin Pak Rizik Syihab. Gabung sama ISIS. Ya Allah, teringat saya dulu pernah ngefans sama beliau. Malu teman-teman. Teringat saya ngefans kepada beliau dulu. Malu sekarang. Jadi begitu teman-teman. Ya, biar kalian tahu. Saya sempat ngefans dulu sama Pak Habib ini ya. Saya bela kepada mana gini ya. Coblos nomor 2. Prabowo Sandiaga Uno. Sontoloyo lah ya. Jadi sekarang saya ingin menyatakan kepada kalian bahwa fitnahan-fitnahan ini akan berbalik kepada mereka. Kalian bisa melihat perkembangan dakwah salaf. Semakin berkembang, semakin disukai banyak orang, semakin banyak orang yang mempermudah agamanya, tidak mempersulit lagi dengan acara bid'ah takhayul dan khurafat. Itulah dakwah sunnah teman-teman. Jadi itulah kemurnian beragama. Bukan berarti saya menyatakan oh salaf ini paling murni. No juga teman-teman. Di Arab Saudi sana masih juga ada yang banyak melakukan kemaksiatan, tapi bukan ulamanya seperti di Indonesia, gus-gusan yang sontoloyo itu. Bukan seperti itu. Ngajak pemuda-pemudi joget jingkrak bareng-bareng, rokokan bareng-bareng, bikin bisnis rokok, ya.
nari sana sini, joget, ngajarin joget gini-gini, joget ulek-ulek, joget pusing kepala. No, ulama-ulama salafi tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Baik dari Mekah Madinah sampai di Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Dr. Zakir Naik, dia orang India, teman-teman. Ya, yang identik dengan musik dan tarian. Tapi dia tidak masuk kepada budaya musik dan tarian itu untuk menyebarkan Islam. No, dia tetap menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Tidak menggunakan budaya untuk menyampaikan Islam. Sampai-sampai dia itu diburu, teman-teman. Karena melawan budaya, melawan agama di luar Islam dan lain sebagainya. Sampai-sampai ketika dia kemana-mana dikawal dengan angkatan bersenjata. Gitu. Itulah Islam. Jadi di sini saya hanya ingin setiap hari saya upload video ini agar kalian tuh mikir. Ya, agar kalian berpikir. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Unyil.